Selamat malam Bu Anjar. Aku dan Hasrat akan mendiskusikan hubungan sosial menurut pendapat kami masing-masing. Baik, setelah aku mempelajari yang namanya hubungan sosial, dan aku mendapatkan ada beberapa seperti pengertian, bentuk, dan menurut para ahli. Nah, hubungan sosial. A. Pengertian sosial. Secara umum, hubungan sosial adalah interaksi sosial yang dinamis berupa hubungan antara individu yang satu dengan individu yang lainnya, antara kelompok yang satu dengan kelompok lainnya maupun kelompok dengan individu. Menurut Astrid S. Susanto, pengertian hubungan sosial adalah hubungan antar manusia yang menghasilkan hubungan tetap dan pada akhirnya memungkinkan pembentukan struktur sosial. Hasil hubungan sangat ditentukan oleh nilai dan arti, serta interpretasi yang diberikan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam hubungan ini. Bagian B, bentuk-bentuk hubungan sosial. 1. Asosiatif. Hubungan sosial berdasarkan kontak dan komunikasi sosial yang mengarahkan kepada integrasi sosial di dalam kehidupan bermasyarakat. Merupakan hubungan sosial yang positif dalam segi interaksi antar pelaku untuk menciptakan suatu kerjasama dan saling membutuhkan dengan memperhatikan nilai dan norma sosial. Contohnya, ketika terjadi perselisihan atau konflik dalam masyarakat, seperti usaha-usaha separatisme di Aceh melalui gerakan Aceh Merdeka, bisa diselesaikan melalui diplomasi, kompromi, dan perundingan yang memakan waktu lama. Namun pada akhirnya membuahkan hasil untuk memberlakukan Aceh sebagai daerah istimewa yang menerapkan syariat Islam. Yang kedua, disosiatif. Disosiatif adalah kebalikan dari asosiatif, di mana terdapat hubungan sosial yang mengakibatkan permusuhan atau perpecahan antara individu atau kelompok yang biasanya dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Contohnya proses impeachment yang dilakukan oleh Parlemen Amerika Serikat terhadap Presiden Clinton dan Presiden Trump. Definisi ahli tentang hubungan sosial. Proses hubungan sosial bisa terjalin melalui beberapa pola, yaitu antar individu dan antar individu yang berdasarkan hubungan sosial secara pribadi, individu dengan kelompok yang biasanya dilakukan dalam masyarakat, dan kelompok dengan kelompok. Pengertian hubungan sosial menurut para ahli sosiologi dapat disimak melalui beberapa definisi berikut ini, yaitu 1. Gilin dan Gilin. Pengertian hubungan sosial menurut para ahli dari Gilin dan Gilin yaitu berupa hubungan timbal balik dalam masyarakat dan yang sifatnya dinamis dan bukan statis, memiliki pola tertentu berupa kesempatan untuk hidup bersama dalam masyarakat. Hubungan sosial bersifat dinamis dan menyangkut hubungan antar orang per orang dan antar kelompok manusia. Yang kedua, Astrid S. Susanto. Hubungan sosial adalah hubungan antar manusia yang menghasilkan hubungan secara tetap dan memungkinkan pembentukan struktur sosial. Hasil dari hubungan sosial sangat ditentukan oleh nilai, arti, dan interpretasi yang diberikan oleh pihak-pihak yang terlibat. Yang ketiga, Bonner. Pengertian hubungan sosial menurut Bonner yaitu suatu hubungan antar dua individu atau lebih yang dapat saling mempengaruhi, mengubah, atau memperbaiki perilaku individu yang lain dan sebaliknya. Yang keempat, ada Kimball, Young, and Raymond W.
match. Hubungan sosial adalah hubungan yang dinamis dan menyangkut hubungan antar individu, individu dengan kelompok maupun antar kelompok dengan kelompok lainnya. Yang kelima, Surjono Sukanto. Menurut Surjono Sukanto, pengertian hubungan sosial merupakan dasar dari proses sosial yang terjadi karena hubungan-hubungan sosial yang dinamis dan mencangkup hubungan antar individu, antar kelompok, atau antar individu dengan kelompok. Yang keenam ada Mariyati dan Suryati. Pengertian hubungan sosial menurut para ahli berikut ini adalah bahwa hubungan sosial merupakan kontak atau hubungan timbal balik dari dan interstimulasi serta respons antar individu, antar kelompok, atau antar individu dan kelompok. Yang ketujuh ada Murdiat Moko dan Handayani. Diartikan bahwa hubungan sosial merupakan hubungan antar manusia dan yang menghasilkan suatu proses yang saling mempengaruhi sehingga menghasilkan hubungan tetap dan memungkinkan pembentukan struktur hubungan sosial pada akhirnya. Yang kedelapan ada Charles P. Lomis. Menurut Lomis, seorang sosiolog dari Amerika Serikat, bahwa ciri-ciri hubungan sosial yaitu 1. Pelaku dalam hubungan sosial berjumlah 2 orang atau lebih. Kedua, ada komunikasi antar pelaku menggunakan simbol-simbol. Ketiga, ada dimensi waktu yang meliputi masa lalu, sekarang, dan masa depan. Yang keempat, ada tujuan yang akan dicapai sebagai hasil dari hubungan sosial tersebut. Nah, ada sekarang masuk pada faktor dalam hubungan sosial. Beberapa faktor menjadi dasar dari proses hubungan sosial dalam masyarakat antara lain yaitu imitasi. Imitasi kegiatan meniru perilaku pihak lain atau meniru tindakan yang dilakukan oleh pihak lain. Jika dinilai dalam tingkat tertentu, maka akan mendorong terjadinya tindakan yang sama pula. Yang kedua ada sugesti. Sugesti adalah sebuah proses yang menjadikan seorang individu menerima cara atau perilaku pihak lain tanpa mengkritiknya lebih dulu. Bisa terjadi pada contoh interaksi sosial di lingkungan keluarga dan hubungan sosiologi dengan gejala sosial yang ada di masyarakat. Yang ketiga ada identifikasi. Identifikasi adalah suatu kecenderungan dalam diri individu atau kelompok untuk menjadi bagian yang sama dengan individu atau kelompok lain yang ada di wilayah tertentu. Yang keempat ada simpati. Simpati adalah suatu proses yang menjadikan seseorang atau sekelompok orang merasa tertarik kepada pihak lain dimanapun dalam bentuk struktur sosial dan penerapannya materi IPS. Berdasarkan pengertian hubungan sosial, menurut para ahli bisa disimpulkan bahwa hubungan sosial yang terjadi di masyarakat pada dasarnya adalah suatu hal yang dialami dan naluriah. Hubungan yang terjalin antara anggota masyarakat bisa memberikan dampak positif dan dampak negatif. Dalam contoh, kontak sosial primer tercipta karena adanya kontak sosial dan komunikasi yang menjadi syarat terbentuknya hubungan sosial. Jika anggota masyarakat melakukan pemberian informasi dan saling mempengaruhi antara satu dengan yang lain, maka hubungan sosial bisa dilakukan secara stabil. Oke. Dari pengertian hubungan sosial ini, kalau menurut aku setuju. Pernyataan itu benar. Karena kenapa? Memang hubungan sosial itu adalah interaksi sosial yang dinamis. Karena
kita kan manusia. Manusia kan adalah makhluk sosial. Lah, makhluk sosial butuh sosial dong dengan yang lain. Karena dari dasarnya, manusia ini terlahir dari keluarga. Keluarga adalah tempat bersosial yang pertama yang pertama sekali sejak anak itu lahir. Nah, jadi di sini dia katakan bahwa hubungan sosial adalah interaksi sosial yang dinamis berupa hubungan antara individu dengan individu yang lainnya, antara kelompok dengan kelompok maupun kelompok dengan individu. Nah, iya memang benar karena manusia itu harus berkomunikasi dengan sesama. Kayak kita nih, kita lagi berdiskusi, kita lagi ngomongin suatu hal. Nah, itu adalah interaksi sosial. Kalau kita ini termasuk di dalam contoh interaksi sosial antar individu dengan individu. Nah, kalau antar kelompok dengan kelompok, nah contohnya seperti gini, keluarga aku datang ke rumah Mitiu untuk melakukan yang namanya interaksi sosial. Mungkin ada suatu hal yang harus dibahas. Nah, itu dikatakan dengan hubungan antar kelompok dengan kelompok. Karena kita tahu dong kalau kelompok dengan kelompok itu bahkan melebihi dari satu orang. Melebihi dari satu orang, tetapi dua pihak, yaitu kelompok yang satu dengan kelompok yang satu. Nah, kalau kita masuk ke contoh kelompok dengan individu, nah contohnya seperti gini. Contohnya seperti kelompok sekolah, maksudnya seperti guru-guru dengan siswa. Nah, itu bisa juga termasuk contoh hubungan atau interaksi kelompok dengan individu. Bisa juga seperti contohnya seperti keluarga Mitiu dengan aku. Mungkin keluarga Mitiu mau mengatakan sesuatu dengan aku dengan mereka secara berkelompok, sedangkan aku sendirian atau individu. Nah, itu termasuk juga dengan contoh kelompok dengan individu. Nah, dilanjut. Oh iya, sebelum lanjut, kalau menurut aku tadi pernyataan ini benar karena memang jelas-jelas itu terjadi di dalam kehidupan kita dan manusia ini adalah makhluk sosial. Jadi hubungan sosial itu tidak terlepas dari yang namanya makhluk sosial, karena makhluk sosial adalah butuh yang namanya hubungan sosial, butuh yang namanya butuh interaksi antara orang lain, antara kelompok dengan kelompok dan kelompok dengan individu. Nah, kalau menurut aku ini benar, kalau menurut itu bagaimana? Kalau menurut aku ini pernyataan ini memang benar. Karena memang manusia itu tidak bisa dilepaskan dari hubungan sosial. Karena dari lahir saja manusia sudah dibesarkan dengan hubungan sosial dengan keluarga dan dengan saudara-saudara yang dimiliki oleh keluarga tersebut. Nah, oleh karena itu jika manusia tidak berhubungan sosial dengan orang lain, dia akan susah bergaul di dunia yang luar dan akan sulit berteman dengan yang lain. Oleh karena itu, memang hubungan sosial itu sangat penting bagi manusia. Ya, oke. Sekarang aku lanjut ya. Masuk di kita cancel dulu deh untuk menurut Asri Susanto karena nanti kita akan bahas. Kita langsung melompat ke bagian B, bentuk hubungan sosial. A, ada satu asosiatif.
Nah, menurut aku setelah aku baca, menurut aku ini itu memang pernyataan yang benar karena hubungan asosiatif ini artinya itu bentuk hubungan atau bentuk interaksi yang secara sosial itu positif karena mengarah pada kesatuan dan kerjasama. Ada menciptakan hal-hal yang positif, menciptakan hal-hal baru, apalagi mendorong orang-orang untuk bisa kerjasama dan saling memperhatikan yang namanya dengan norma. Norma itu artinya aturan-aturan sosial dan memperhatikan juga nilai. Di sini udah diperjelas banget di merupakan hubungan sosial yang positif dalam segi interaksi antara pelaku untuk menciptakan suatu kerjasama dan saling membutuhkan dengan memperhatikan nilai dan norma sosial. Nah ya ini benar dong, karena tujuan dari hubungan sosial ini itu khususnya di asosiatif itu tujuannya itu adalah mengarah pada hal yang positif, bukan pada hal yang negatif. Ini itu mengarah pada hal yang positif, yaitu menciptakan suatu kerjasama antara orang perorangan, kelompok per kelompok, kelompok per perorangan, per individu, dan juga memperhatikan nilai dan norma, aturan-aturan seperti kalau kita mau berbahasa, tata bahasanya itu harus diperhatikan. Nggak mungkin dong kalau kita sedang sedang diskusi, aku marah-marah sama kamu, tiba-tiba kamu baik-baik sama aku. Ya nggak mungkin kan? Kamu juga pasti bakalan, ih kamu kenapa marah-marah sih? Ya kamu ikutan marah-marah juga kan? Nah, kita harus memperhatikan logat bahasa kita. Apa bahasa yang harus kita sampaikan supaya tidak menyinggung sesama kita, supaya tidak menyinggung orang lain hanya dengan perkataan kita. Jadi kita harus memperhatikan yang namanya dengan aturan-aturan di dalam bersosial. Yang kedua, yang pertama tadi aturan-aturan sosial itu satu di dalam berbicara. Yang kedua di dalam bertindak. Nah, di sini tadi kan kita sudah menciptakan kerjasama. Gak mungkin dong kalau kita udah kerjasama, terus akunya nggak bisa ngehargain kamu. Kamu contohnya nih kita dalam kelas ya, kita lagi kita jadi petugas harian. Mitiu menyapu, aku mengepel. Nah, Mitiu bilang, enggak, pekerjaan aku itu lebih susah karena menyapu, tanpa menyapu kamu nggak bisa mengepel. Terus aku bilang gini juga, tanpa mengepel lantai ini nggak akan bersih dan guru-guru akan menyatakan kepada kamu bahwa kamu tidak melakukan tidak melakukan kegiatan atau menjalankan tugas kamu. Ya, nggak mungkin dong. Jadi yang kedua itu kita harus memperhatikan tindakan kita. Kita harus bisa menghargai pengorbanan orang lain untuk menciptakan yang namanya dengan kerjasama, gotong royong, tidak saling membebani orang. Karena tugasnya Micu hanya menyapu, ya udah dong sekalian diangkat kursi, sekalian mejanya digeser, biar aku nanti lebih mudah untuk ngepel. Nah, kan gitu. Kita nggak harus membebani orang dengan contohnya dengan pekerjaan. Kita nggak boleh membebani orang. Kita harus tahu, kita harus
kita harus benar-benar tahu sikap kita atau tindakan kita seharusnya seperti apa. Nah, contohnya biar terdapat kerjasama itu, Mityu ngangkat kursi dan aku minggirin meja-mejanya ke pinggiran, biar Mityu bisa cepat menyapu dan aku cepat mengepel nantinya. Nah, terus apalagi ya? Satu dalam berkata-kata, dalam berbicara, yang kedua dalam bertindak. Ya, itu saja sih menurut aku. Terus contohnya di sini ada dikatakan contohnya ketika terjadi perselisihan atau konflik dalam masyarakat seperti usaha-usaha separatisme di Aceh melalui gerakan Aceh Merdeka. Diselesaikan melalui diplomasi. Nah, contohnya ini, contoh asosiatif itu sepertinya kalau ada, contohnya kayak ini ya, kayak gerakan Aceh Merdeka. Itu masalah itu akan terselesaikan dengan cara asosiatif itu dengan adil. Karena di sini mengandung makna yang positif. Jadi kalau makna positif itu kalau kita sedang mengalami perselisihan, kalau kita contohnya nih gini aja, kira-kira apa ya? Contohnya seperti masalah di dalam keluarga. Nah, contohnya kalau masalah di dalam keluarga, contohnya papa sama mama berantem. Nah, di situ kita harus, kita jangan langsung membela salah satunya, tapi kita harus tahu di mana siapa, kita harus tanya siapa, apa awal dari permasalahan itu, dan kalau kita sudah tahu awal dari permasalahan tersebut, kenapa papa dan mama itu berantem, mungkin karena selingkuh, papa selingkuh, mama cemburu, mama selingkuh, papa cemburu. Ya, jadi kalau kita sudah tahu awalnya dulu, otomatis kita pasti tahu kita akan menasehati, memberikan tanggapan, memberikan nasihat sama orang tua. Mungkin papa selingkuh, nah mama kan cemburu, mama juga marah, dan otomatis kita juga anaknya pasti marah dong kalau papa kita itu selingkuh. Ya kan dalam keluarga itu nggak ada yang namanya karena pernikahan itu hanya dilaksanakan hanya satu kali dalam hidup ini. Jadi buat apa papa kita itu selingkuh? Ya kan gitu. Jadi peran kita di dalam masalah itu kita harus memperhatikan, kita harus meluruskan jalan supaya terciptanya keluarga yang harmonis. Nah, contohnya itu dari contoh ini itu adalah merupakan dari contoh asosiatif. Ya, dia membawa dampak yang positif. Dampak positif di dalam lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, dan lingkungan luar negeri. Pokoknya lingkungan sekitar kita lah. Ya, kita memberikan dampak yang positif. Mungkin melalui dengan perselisihan atau konflik-konflik itu, kita perannya di dalam itu kita tidak boleh berbesar hati kepada yang lain, mungkin karena dia ganteng, ya udahlah aku belai dia aja. Sedangkan kita tidak mengerti masalahnya kan. Nah, di peran kita di situ kita harus mengerti dulu apa masalahnya. Setelah kita mengerti masalahnya, kita meluruskan supaya
perselisihan dan konflik itu akan reda dan mendapatkan suatu kedamaian atau keharmonisan. Nah, menurut aku ini asosiatif ini itu adalah hubungan sosial yang berbentuk positif sehingga tercipta kerjasama dengan memperhatikan nilai dan norma sosial. Oke. Sekarang kita masuk pada, oh ya, sebelum masuk, bagaimana Mityu? Menurut kamu, apakah asosiatif ini pernyataannya udah benar atau mungkin pendapat aku itu kurang jelas? Boleh, silahkan Mityu. Iya, menurut aku apa yang tadi dijelaskan oleh Hasrat itu sudah bagus dan sudah lengkap, dan karena sudah memperhatikan dari sisi manapun juga. Dan untuk dari teksnya sendiri, menurut aku itu udah sangat tepat karena memang asosiatif itu sangat mementingkan nilai dan norma sosial dalam melakukan hubungan sosial agar hubungan sosial itu berjalan dengan baik dan tanpa adanya hambatan atau masalah dari misalkan dari orang yang kita ajak hubungan sosial atau dari orang lain yang sudah memiliki hubungan sosial dengan orang itu agar tidak menimbulkan masalah juga. Menurut aku memang hubungan sosial ini norma dan nilai sosialnya sangat diperhatikan. Dah. Ya. Oke, sekarang kita masuk pada disosiatif. Yang kedua, disosiatif. Nah, disosiatif. Nah, disosiatif ini adalah kebalikan dari asosiatif. Yaitu di teksnya aja udah diperjelas di mana terdapat hubungan sosial yang mengakibatkan permusuhan atau perpecahan antara individu atau kelompok dan biasanya dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Contoh, udah ada contohnya di sini seperti proses impeachment yang dilakukan oleh Parlemen Amerika Serikat terhadap Presiden Clinton dan Presiden Trump. Ini aku nggak tahu sih kayak gimana sejarahnya, kayak gimana, tapi menurut aku itu kan di teksnya udah dijelaskan bahwa hubungan sosial disosiatif ini itu adalah kebalikan dari hubungan sosial asosiatif. Nah kan di asosiatif tadi itu kita udah tahu bahwa asosiatif itu berpengaruh pada hal yang positif untuk meluruskan suatu konflik dan cara merendamkan konflik tersebut supaya berjalan dengan baik, supaya terciptanya keharmonisan di dalam sebuah lingkungan. Misalnya tadi di lingkungan keluarga. Terus disosiatif ini pastinya berdampak negatif. Nah, berdampak negatifnya kita pasti udah tahu dong. Kalau negatif itu pastinya buruk ya, mempengaruhi orang-orang gitu ya kan. Contohnya itu seperti contohnya kalau kita contohnya seperti persaingan, kontravensi, dan pertentangan. Kan tadi di asosiatif itu cara meredamkan konflik supaya terjadinya keharmonisan. Nah, di disosiatif ini itu
adalah berbentuk seperti persaingan, kontravensi, dan pertentangan. Contohnya kayak kayak apa ya? Oke, dalam kehidupan aja seperti ini, seperti kita di dalam kelas, kita di dalam kelas itu contoh di asosiatif ini itu contohnya seperti ada kompetisi. Nah, kompetisi ini itu mengandung persaingan antara peserta yang satu dengan peserta yang lain supaya mendapatkan piala, supaya mendapatkan penghargaan. Jadinya di sini itu persaingan antara individu dengan individu supaya mencapai tujuan utama. Seperti tadi di kompetisi, contohnya kompetisi bernyanyi. Nah, di kompetisi bernyanyi itu individu yang satu akan mengeluarkan bakat-bakatnya yang sudah lama terpendam. Dia mengeluarkannya melalui kompetisi. Dan begitu juga dengan individu yang satu. Dia mengeluarkan sedalam-dalamnya, sebagus-bagus mungkin dia akan melakukan kompetisi. Dia akan melakukan kompetisi untuk bernyanyi. Nah, dari hal tersebut, kita akan memaknai bahwa itu adalah contoh hubungan sosial disosiatif. Karena mengandung persaingan untuk mencapai tujuan tertentu. Untuk mendapatkan piala. Untuk mendapatkan kejuaraan. Nah, menurut aku sih kayak gitu. Tapi menurut Mitu kayak gimana? Ya, kalau menurut aku ini di sosiatif ini memang kebalikan dari asosiatif yang dimana ini mencari perpecahan atau permusuhan untuk mencapai tujuan tertentu seperti dalam politik atau dalam pemilihan-pemilihan tertentu yang melibatkan kekuasaan tersebut. Kadang orang akan melakukan kegiatan disosiatif untuk mencapai tujuan atau jabatan tersebut dengan cara yang walaupun tidak terlalu terpuji caranya, tapi kadang orang akan melakukan apapun demi kekuasaan dan jabatan. Oleh karena itu, kadang bahkan saat pencalonan presiden pernah ada yang melakukan disosiatif seperti Presiden Clinton dan Presiden Donald Trump di Amerika Serikat. Jadi ya terkadang di hubungan sosial itu ada yang baik dan ada yang tidak baik. Jadi kita harus bijak memilihnya agar dapat memilih hubungan sosial yang baik dan yang tidak baik. Udah. Oke. Sekarang kita masuk pada definisi ahli tentang hubungan sosial. Di sini di nomor 1 ada pengertian Gilin dan Gilin. Pengertian hubungan menurut Gilin dan Gilin ini yaitu berupa hubungan timbal balik dalam masyarakat yang sifatnya dinamis dan bukan statis. Memiliki pola tertentu berupa kesempatan untuk hidup bersama dalam masyarakat. Nah, terus hubungan sosial bersifat dinamis dan menyangkut hubungan antar orang perorangan atau kelompok manusia. Nah, maksudnya dinamis ini adalah istilah umum yang merujuk kepada sesuatu
atau kondisi yang terus-menerus berubah. Contohnya seperti interaksi antara manusia dengan manusia, antara individu dengan individu. Jadi intinya itu ya contohnya kayak gini. Kita lagi diskusi. Nah, dari diskusi kita ini, dari pendapat yang satu, dari pendapat aku, pendapat Mityu, jadi kita semakin bisa merubah dengan tidak sengaja kita merubah pola pikir kita itu menjadi mendapatkan pengetahuan, bisa menyimpulkan dari pendapat-pendapat yang kita utarakan kepada teman kita. Nah, jadi ini itu adalah yang sifatnya dinamis itu merujuk kepada segala sesuatu yang atau kondisi yang terus-menerus berubah. Mungkin dengan cara kita berdiskusi seperti ini itu akan merubah pola pikir kita dan akan hubungan kita semakin erat dengan melakukan diskusi ini. Hubungan kita semakin erat, kita semakin mengenal teman kita, bagaimana teman kita itu pendapatnya itu seperti apa, dan sifat-sifatnya itu seperti apa, dia maunya seperti apa. Jadi udah mulai dekat, udah mulai mengenal satu sama lain. Nah, itu yang dinamakan dengan dinamis. Itu dengan secara tidak langsung, dengan secara tidak terpikirkan akan merubah hubungan kita yang terus-menerus berubah. Awalnya kita tidak saling kenal, tapi mungkin dengan cara guru memberikan tugas ini, kita akan semakin erat, kita semakin tahu, kita semakin mengenal satu sama lain. Nah, menurut aku sih seperti itu. Kalau Mitya gimana? Ya, ini hubungan sosial menurut para ahli dari Gilin dan Gilin itu merupakan hubungan timbal balik yang sifatnya dinamis, bukan statis. Nah, dinamis itu dapat berarti fleksibel atau dalam artian dapat menjalin hubungan dengan siapa saja tanpa terkecuali. Misalkan kita sudah berteman dengan orang ini dan orang ini seperti tidak menyukai orang ini, jadi tidak memperbolehkan kita untuk berteman dengan orang ini. Itu yang bersifat statis. Cuman karena ini hubungannya dinamis, jika orang itu, kita sudah berteman dengan orang itu dan kita ingin berteman dengan orang lain, maka orang itu akan mengizinkannya saja kan, tanpa terkecuali walaupun itu musuh dia ataupun itu orang yang belum pernah dia kenal. Nah, kalau hubungan dinamis itu seperti saat kita belum mengenal orang lain, namun kita sudah mengenalnya lebih dekat dan kita sudah mulai mengetahui sifatnya dan kita akhirnya dapat memutuskan apakah itu akan menjadi teman yang baik atau tidak. Jadi itu aja. Iya, aku setuju. Good. Terus, oke, aku lanjut ya. Iya. Masuk pada Asri S. Susanto. Hubungan sosial adalah hubungan antar manusia yang menghasilkan hubungan secara tetap dan memungkinkan pembentukan struktur sosial. Nah, terus hasil dari hubungan sosial sangat ditentukan oleh nilai, arti, dan interpretasi yang diberikan oleh pihak-pihak yang terlibat. Nah, ini itu
ada sedikit kaitannya dari awal, dari menurut Gilin dan Gilin. Ini itu ada sedikit sedikit menyempurnakan dari dinamis ini. Nah, menurut Astrid Susanto, hubungan sosial adalah hubungan antara manusia yang menghasilkan hubungan secara tetap dan memungkinkan pembentukan struktur sosial. Nah, kalau menurut aku maksud Astrid Susanto ini itu ketika kita sudah bersosial, ketika kita sudah berdiskusi, kita kan otomatis sudah mulai mengenal satu sama lain, mulai dari karakternya, mulai dari cara ngomongnya, dan lain-lain lah, mulai dari dia ngomong, dan bahkan kita bisa mengetahui keluarganya itu seperti apa, dan akan membentuk struktur sosial. Nah, struktur sosial itu contohnya kayak aku sama Mitiu ya, lagi berdiskusi tentang pelajaran. Nah, dengan dengan cara kita bersosial, hubungan kita akan terus menetap. Karena kita awalnya sudah mengenal orang, kita sudah mengenal satu sama lain. Aku udah tahu Mitiu itu tidak suka ini, Mitiu lebih suka ini, Mitiu lebih cenderung ke sini, Mitiu itu sifatnya kayak gini, Mitiu itu orangnya baik loh. Ternyata setelah aku dekat dengan Mitiu itu, ternyata Mitiu itu nggak cuek-cuek banget ya. Dia respon orang, dia baik, dia nggak milih-milih teman ternyata ya. Jadi dengan cara itu kita sudah mengenal sesama kita, dan hubungan kita itu akan terus menerus sampai pada pembentukan struktur sosial. Nah, dengan hubungan kita ini itu akan menjalin hubungan secara pertemanan, akan mendapatkan pengetahuan dari pendapat atau toleransi dari teman-teman. Mungkin pendapat aku seperti ini. Nah, Mitiu pasti udah dapat ya dari apa yang aku omongin dari tadi, apa yang aku jelasin. Mitiu pasti udah nangkep, oh berarti menurut Hasrat itu menurut para ahli Susanto itu penjelasan menurut Hasrat itu adalah bla 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 dan bla. Nah, mungkin aku juga nanti kalau ketika dengarkan pendapat kamu, oh iya ya, berarti pendapat aku tuh kurang tepat. Berarti itu memang benar juga, ada benarnya juga ya. Jadi terdapat yang namanya dengan kesimpulan tadi itu saling saling berurutan, berkaitan juga dengan Gilin dan Gilin. Nah, artinya sih dengan hubungan sosial ini menurut Astrid Susanto itu hasil sosialnya itu akan ditentukan oleh nilai. Nilai pasti akan bercampur juga dengan norma dong. Nggak mungkin, karena nilai dengan norma itu nggak boleh dipisahkan. Kita bakalan tahu norma itu setelah kita mengetahui, kita akan mengetahui nilai itu setelah kita mengetahui norma, aturannya dulu. Kalau kita udah mengetahui aturannya, pasti kita
akan muncul yang namanya dengan nilai. Contohnya kayak kita di dalam kelas ya. Mitiu ada karya ilmiahnya seperti ini, karya ilmiah Helen seperti ini, karya ilmiah aku juga seperti ini. Jadi kita bisa menilai yang mana yang harus kita perbaharui. Oh, Mitiu lebih bagus daripada Helen. Oh ya udah deh, aku tambahin aja gitu kan. Aku tambahin deh. Jadi kita udah tahu, kita udah bisa memilah mana yang baik, mana yang enggak. Jadi intinya dari Astrid Susanto ini itu hasil terakhirnya itu hasil terakhir dari sosial akan ditentukan oleh nilai, arti, dan interpretasi yang diberikan oleh pihak-pihak yang terlibat. Nah, menurut aku sih seperti itu. Menurut Miti bagaimana? Ya, kalau dari aku kemungkinan singkat saja karena hampir semuanya sudah dijelaskan oleh Hasrat tadi. Ya memang benar karena kita sudah mengenal lama orang, maka kita dapat menjalin hubungan secara tetap. Dan betul juga kata Hasrat, ini juga ada hubungannya dengan Gilin dan Gilin, yang dimana hubungan itu bersifat dinamis dan kita tidak boleh menilai orang kalau belum kita mengenalnya lebih jauh dan ditentukan oleh nilai juga, seperti yang tadi dikatakan oleh Hasrat. Dan pembentukan struktur sosial itu dapat terjalin jika kita memang sudah memiliki hubungan secara tetap dan dapat diartikan sebagai teman atau bisa diajak sebagai teman bicara atau teman berdiskusi gitu. Dan kalau yang ditentukan oleh nilai tadi itu memang benar seperti yang dikatakan Hasrat tadi, nilai itu setelah ditentukan jika kita sudah mengenal orang itu lebih jauh dan dapat kita mengenalnya jauh lebih dekat lagi, dan akhirnya kita bisa menentukan nilai dari orang itu, apakah orang itu baik ataupun tidak baik untuk kita temani. Udah sih, gitu aja. Oke. Sekarang tadi kita sudah bahas Astrid Susanto. Tapi ini durasinya terlalu panjang ya, Mitiu. Ya. Bagaimana kalau kita lompat aja ke fakta-faktanya? Soalnya ini durasinya bakalan panjang. Ya, kamu juga bakalan mau diskusiin juga apa yang telah kamu dapat. Jadi biar durasi tidak terlalu panjang, kita lompat aja, boleh kan? Boleh. Oke. Ya udah. Izinnya Ibu Anjar itu untuk Bu. Soalnya takut durasinya kepanjangan, Bu. Iya, Bu. Ya udah, aku lanjut ya di terakhirnya. Ini pelakunya ada yang kita bahas hanya 2, sedangkan tersisa 6 lagi. Iya. Tapi biar durasinya itu pendek ya. Maaf ya Ibu, izin ya. Oke, ya udah. Kita lanjut pada faktor hubungan sosial. Ada beberapa faktor yang menjadi dasar dari proses hubungan sosial dalam masyarakat, antara lain yaitu 1, imitasi. Nah, di sini udah diperjelas bahwa imitasi adalah kegiatan meniru perilaku pihak lain atau meniru tindakan yang dilakukan oleh pihak lain. Ini itu bisa berpengaruh pada diri kita sendiri, tergantung kita. Kalau kita bisa kuat, mental kita itu kuat, kita nggak gampang terpengaruh, dan pastinya akan terpengaruh juga. Kalau kita itu merasakan senang dengan orang itu, pasti kita akan terpengaruh. Contohnya orang itu lagi suka berbagi, bahkan dengan secara tidak langsung, dengan
kita bakalan kita bakalan meniru perlakuan dari orang itu. Nah, itu yang namanya dengan imitasi. Nah, masuk pada sugesti. Nah, di sugesti ini udah diperjelas bahwa sebuah proses yang menjadikan seorang individu menerima cara atau perilaku pihak lain tanpa mengkritiknya lebih dulu. Nah, sugesti ini itu karena kita sudah melakukan interaksi sosial dengan secara tidak terpaksa, kita bakalan menerima cara atau perilaku pihak lain, pihak orang lain. Kita bakalan bisa menerima dengan secara cuma-cuma, kita bisa menerima perlakuan orang lain itu kepada kita. Bukan dengan keterpaksaan. Bakalan kita terima dengan sendirinya oleh karena interaksi sosial. Nah, itu yang dimaksud dengan sugesti. Nah, masuk pada identifikasi. Nah, di sini itu udah diperjelas bahwa suatu kecenderungan di dalam diri individu atau kelompok untuk menjadi bagian yang sama dengan individu atau kelompok lain yang ada di wilayah tertentu. Nah, maksudnya kayak gini. Di daerah, contohnya aja di daerah aku ya, di daerah Pulau Nias. Contohnya di budaya kami itu di Pulau Nias seperti ini. Dan itu dengan bertempat tinggalnya kita di situ, secara tidak langsung kita bakalan cenderung dengan adat istiadat pada suatu wilayah tertentu. Nah, itu adalah itu merupakan contoh dari identifikasi. Nah, simpati. Nah, di sini simpati itu sudah diperjelas bahwa suatu proses yang menjadikan seseorang atau sekelompok orang merasa tertarik kepada pihak lain dimanapun dalam bentuk-bentuk struktur sosial dan penerapan materi IPS. Nah, simpati ini itu kayak itu tindakan kita, contohnya Mityu ini baik banget, dia suka berbagi. Nah, tindakan kita yang seharusnya Mityu contohnya berbagi, contohnya meminjamkan pulpen sama aku, dengan secara tidak langsung aku akan tumbuh atau akan bakalan muncul rasa simpati aku. Aku bakalan ada rasa simpati, rasa berterima kasih karena Mityu telah menolong aku pada saat aku membutuhkan pulpen. Nah, itu adalah bentuk contoh dari simpati. Nah, itu menurut aku. Nah, menurut Mityu bagaimana? Ya, kalau dari keseluruhan imitasi, sugesti, identifikasi, dan simpati, menurut aku itu yang memang sudah jelas sudah jelas oleh teksnya, sudah dijelaskan kembali, dan aku dan Hasrat hanya menambahkan sedikit karena sudah tertera pada teksnya, ini tidak kita dapat menambahkan contoh atau apapun lagi karena ini memang sudah sangat jelas terdapat di teksnya. Jadi ya menurut aku itu cuman ya memang sudah benar karena ya memang sudah tertera pada teksnya dan kita tidak bisa menambahkan apapun lagi karena sudah jelas di dalam teks itu. Dan sudah itu aja. Oke. Sekarang diskusi tentang menurut aku sudah selesai.